Kita ingat Bapak Soekarno, presiden pertama kita kan mengatakan gas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Dan kita tahu seperti baju Bapak ya? Ya. Yang mulia. Ya, ini, ya. Jadi Ya, ya. saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Kami dari Kesultanan Bulungan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kami dari Sandrubone, termasuk Kerajaan Makassar. Yang mulia? Kita dari Kesultanan Siak, Riau. Riau. Iya. Yang mulia. Kerajaan Siak. Iya, Jadi iya. ini semua Ya. adalah senior ya, pendiri awal dari tahun 2002. 2002. Terus kita perjuangkan, tadinya kita tuh anggota cuma 7 orang kerajaan. Kerajaan dari awal sebenarnya. 7 kerajaan. 7 saja. Kerajaan mana saja itu? Waktu itu ada Bali, ada Bulungan, ada Riau ini, terus ada Goa, ada Biak ini juga ada Sumatera, Iya. ada yang Tahunin juga ada, Iya. Solo juga iya begitu kita. Jadi sudah ada berapa provinsi waktu itu ya. 7 orang kita kan. Dari situlah alhamdulillah karena dulu Pak Gus Dur yang membuka awal bismillahnya demokrasi. Iya. Karena pada saat itu kan yang ada kerajaan cuma Jogja dan Solo yang bercokol terus. Iya kan? Betul. Setelah kita merdeka. Betul. Lalu kata Pak Gus Dur, ayo silakan Anda bagi semua anak-anak raja. Telah yang benar. Tapi Iya. bukan yang lain kan, jangan mendiri raja baru. Maksudnya adalah telah yang benar anak raja dan raja itu silakan Anda bangkit sebagai cagar budaya. Iya, iya. Masih ingat kami itu? Kan begitu yang mulia. Kamera mungkin bisa di close up ya. Ini Benar. ya yang mulia yang sedang punya- bicara ya. Ada keratonnya, punya puri, nah, itu ya. Yang jelas ya, punya istana kalau Melayu, Iya. kan begitu. Nah, silakan Anda bangkit sebagai cagar budaya. Nah, punya pengikut dan punya budaya. Iya. Perangkat seni Punya budaya. rakyat sendiri Ah, yang pasti itu rakyat dulu. cinta dengan rajanya ya. Apalagi mempunyai seperti mahkotanya yang masih ada. Betul. Itu kan harga yang tertinggi itu di kerajaan. Pusaka-pusaka. Betul, pusakanya. Iya, warisan leluhur Jadi ya. sehingga benda dan tak benda. Nah, jadi dari 7 itulah berkembang perjuangan sehingga kepada tahun 2006. Kan? Ya. Jumlah kita sekian tadinya. Nah, setelah sekian kita sudah 2006, apa nama kita ini? Kami rapat berkeliling ini. Ya, Bali berapa kali, ya? Ya. Di Jogja berapa kali, di Kalimantan berapa kali, di Sulawesi berapa kali. Nah, maka waktu itu di era Presiden SBY. Nah, Menteri Pariwisatanya Jarwaci. Nah, lalu apa nama kita ini? Maka tercetuslah FSKN. Oh, FSKN. Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. 2005 itu ya. 2005. 2005 kita lalu bla bla bla. Apa payung hukum? Nah, supaya kita ini dihargai dan mau pemerintah melirik kita. Alot kita. Ya. Alot, tarik ulur sampai kepada akhirnya tahun 2007. 2007 itulah lahir Permendagri. Nah, jadi nomor 39 tahun 2007. Barulah resmi FSKN. FSKN. Anggotanya 137 semuanya. Jadi FSKN itu organisasi Organisasi raja-raja yang pertama. tempat Yang pertama. berkumpulnya Yang raja. pertama ya. Itu yang pertama pencetus. Yang Keren. resmi, yang mempunyai SKT, ya kan? Iya, iya. Kemenkumham. Nah, kita punya. Terus dapat baru barcode lagi, ya. Nah, setelah itu bla selesai sampai kita sudah langsung diadakan World Royal Heritage pertama, Festival Keraton Sedunia. Diadakan di Bali, dibuka, ditutup di Istana Negara, Jakarta. Kita terbang pulang balik bulan puasa. Berangkat dari Bali jam 1 Iya. sampai Jakarta jam 2:30 kurang lebih ya. Kita istirahat, setelah buka bersama baru ke Istana. Ditutup oleh Presiden SBY acara World Royal Heritage Festival Keraton Sedunia. Nah, jadi inilah cikal bakal semua raja-raja sultan ini. Begitu. Nah, dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu,
anggota yang sekian tadi itu tentu punya kepentingan lain, kan begitu. Iya. Sehingga terpecah belahlah, terbentuklah jadi ini itu dan segala organisasi, ada AGI dan Selatnas dan sebagainya itu ada. Tetapi FSKN ini masih ini lambang pertama akhir Bismillah. Coba Jadi ini, di close up ya. lambang-lambangnya ya. Ini lambang FSKN. pertama. Iya, kasih. Ini semua. Jadi Iya. kami tetap pakai yang ini. Ya, jadi ini waktu menerima ini. Iya. Waktu menerima ini dipanggil setiap TPHD, tim pengurus harian. Daerah. Itu. Ketuanya diserahkan ini dengan sebilah keris. Wow. Kredibilitasnya dulu FSKN luar biasa. Ya, saya mendengar seperti itu. Nah, FSKN. terus kita ada SK. Iya. Nah, SK sampai kita selaku ketua wilayah kita masing-masing kerajaan di mana kita berada. Nah, itulah kebanggaan daripada kami senjata SKN seniornya ini. Luar biasa. Jadi seniornya ini yang sudah tua umur begini dan banyak sudah yang wafat dan yang mulia. Iya. Banyak yang wafat. Nah, jadi justru kami inilah cikal bakal daripada Persatuan Raja di Nusantara ini. Luar Begitu, biasa ya. Saya bersyukur sekali hari ini saya bisa bertemu, ya bisa bersama-sama hadir di sini. Betul. Itu juga apa ya? Mungkin entah dibilang kebetulan atau memang seharusnya Sudah memang ada ketemu di sini ya. Betul. Jadi sejarah kami kalau dibukukan kami sudah buku dan semua raja-raja sultan anggota FSKN yang 100 sekian itu masih punya buku Pak, lengkap dengan fotonya. Ya. Itu dulu dibagi langsung dokumen itu dokumen kami. Jadi kalau siapa berbicara harus buka itu dulu. Supaya paham Iya. benar tidaknya orang. Seperti Terus? modul gitu ya. Bentuk lagi yang namanya LP2K. LP2K. Lembaga Peneliti Pengamat Keraton Nusantara. Jadi sebelum masuk FSKN ini, Lewat itu dulu. LP2K itu melakukan penelitian dulu. Benar nggak dia punya terah kerajaan? Dari beberapa Iya, bisa masuk ke FSKN sebagai anggota. Iya. baru dia dapat PIN Betul, ini. betul. Jadi dapat PIN. Tapi pada awalnya FSKN itu benar kita berangkat dari ADRT yang jelas. Kita kumpul dari seluruh Nusantara, ya, dari bentuk kesatuan, kerajaan, kesultanan dan seterusnya. Yang mulai terbalik tuh. Kita pada waktu itu ya sepakat untuk menggali nilai-nilai yang ada di komunitas kita. Kita mengangkat harkat, martabat, marwah, silsilah dan warsilah dari komunitas kita atau dari daerah kita. Dan alhamdulillah benar yang disampaikan tadi. Sampai saat ini kebetulan kami adalah TPHD, ya, pengurus FSKN Pusat yang masih ada. TPHD. Pengurus itu adalah TPHD tim pengurus harian Daerah. Ya, jadi setiap provinsi di mana kerajaan itu dia berhak lagi melantik anggota FSKN-nya. Jadi dilapor pada pemerintah daerah setempat. Mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa untuk bisa masuk menjadi anggota FSKN itu tidak mudah, ya. Harus ada bukti benda dan tak benda. Ya. Ya, benda dan tak benda, yang benda itu mungkin ada peninggalan keraton, ada peninggalan benda-benda pusaka, ya. Yang tak benda mungkin sampai sekarang harus ada kegiatan sosial, aturan-aturan yang ada budaya. Ya. Misalnya katakanlah di tempat ya budaya adat. Misalnya di tempat kami di Lombok, ya, kami punya falsafat yang mengatur kehidupan kami yang disebut dengan pendite telu. Ya. Pendite telu itu yang pertama adat game, itu mengatur keselarasan hubungan manusia dengan Sang Halik. Yang kedua adat luhur game, mengatur keselarasan hubungan manusia dengan alam lingkungan beserta isinya. Dan yang ketiga adat Tapsile, itu yang mengatur keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Dengan ketiga ajaran ini yang disebut dengan pendite telu, sampai dengan sekarang kami di Lombok, ya, masih menggunakan ini untuk membantu, ya, kondusivitas keamanan bersama pemerintah. Jadi apapun masalah, ya,
kami dari masing-masing TPHD ataupun kerajaan yang ada di daerah itu berperan di dalam menyelesaikan masalah yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Saya kira ini yang perlu kita sampaikan ya, bahwa kami di FSKN bukan untuk sekedar mengangkat feodalisme, ya. Tidak ada itu. Murni budaya. Tidak mungkin kita akan membentuk negara dalam negara, tetapi sekali lagi bagaimana untuk menggali nilai-nilai budaya kita di dalam mengangkat itu pariwisata dan lain sebagainya. Sehingga, Nguri-nguri ya, ya, bukan nguri-nguri. inilah warna budaya Nusantara ya, yang wajib kita pertahankan. Kita ingat Bapak Soekarno, presiden pertama kita, kan mengatakan jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Dan kita tahu Seperti baju Bapak ya? Ya. Yang mulia. Ya, ini ya. Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan ya. Sekarang benar yang disampaikan bahwa banyak sekali organisasi yang hanya tujuannya untuk seremonial ya. Padahal tujuan kita justru ya, untuk meningkatkan harkat martabat. Di daerahnya, di keratonnya, di istananya itu paling tidak setahun 2 kali mengadakan acara budaya sebagai eksistensinya. Betul. Itu dia. Jadi makanya kami ini bergiliran. Nanti di Siak, nanti di Bulungan, nantinya di Jawa, di Keraton, siapa yang sanggup menyelenggarakan. Begitu. Nah, jadi sehingga di sanalah ketahuan raja yang benar, kerajaan yang betul, kan. Apalagi dengan ada peninggalan-peninggalan sejarahnya, ada makam sultannya, kan betul, situs-situs itu luar biasa. Iya, sebentar. Dan pemirsa, ternyata semangat para raja-raja sekarang, penerus dari para leluhur agung kita, semakin semangat untuk menumbuhkan, mengembangkan budaya warisan para leluhur kita. Mungkin tadi sedikit saya belum ini namanya mungkin ya, bisa diperkenalkan kembali tidak apa-apa. Nama lengkap kami Dr. Andes Haji Datu Jisan Maulana Jalaluddin. Terus kalau nama daripada kami telah ditabalkan menjadi Sultan Muda, yaitu Raja Muda Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin dari Kesultanan Bulungan. Panjang sekali namanya. Silakan Yang Mulia. Ya, kalau nama saya dari kerajaan Insana, itu ini ada di NTT. Terus kerahnya yaitu Taulin. Luar biasa. Saya baru dengar ini. Ya. Mau belajar saya. Nah, Ingin mengenal. Iya. terus nama baptis saya kebetulan agama Katolik. Iya. Jadi nama Theodorus. Sehari-hari dipanggil Olis. Jadi dikenal oleh kalangan di bawah. Biasanya untuk raja itu bisa di tempat saya dikatakan Usif. Usif itu bangsawan. Ya, Usif. Ya, kalau di Jawa mungkin ningrat ya. Tapi tidak sebuah ningrat jadi sultan kan satu saja. Makanya di tempat saya Insana pahnya banyak, tetapi jadi ini raja satu. Ya, rajanya satu. Ya. Memang tidak, kalau jalannya dua nanti berantem. Mohon diulangi lagi. Ya, saya Datu Haji Lalu Putria MPD, ya, Raja Siludendeng Lombok, kerajaan yang tertua di Lombok. Ya, langsung nama aja ya. Gelar raja di Lombok disebut dengan Datu. Datu itu sama dengan raja atau sultan di tempat lain. Ya. Silakan. Nama saya Tengku Muhammad Toha. Tengku ini adalah gelar terah kerajaan-kerajaan Melayu. Biasanya kerajaan-kerajaan Melayu itu turunannya selalu memakai tengku. Baik ada di Indonesia, kerajaan Melayu yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, saya dari Kesultanan Siak, jadi
Gelar saya sebagai pemangku adat di Kesultanan Siak, gelar saya adalah Mangku Bumi, Mangku Diraja. Artinya saya sebagai Mangku Bumi, pemangku diraja di Kesultanan Siak. Jadi terima kasih Yang Mulia, semoga selalu sehat, panjang umur, tetap semangat untuk nguri-nguri budaya. Jadi selalu bisa menjadikan contoh tauladan bagi generasi muda. Terima kasih.